Nama saya Tasya Maulida Nurdin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ingin mempertanyakan sebuah observasi geografi dari tugas serta. Di sini kami ingin menanyakan tentang lingkungan sekitar yang di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang, boleh saya memperkenalkan diri, Bapak? Saya Irfan, kebetulan sebagai pengurus RT 002 RW 007 dan baru berjalan 4 bulan lebih ya menjadi RT. Nah, di sini RW 7 terdiri dari 4 RT. RT 1 sampai dengan RT 4. Kelurahan Pabuaran sendiri ada 7 RW. Kita Rawaji sendiri paling banyak kelurahannya yaitu 16 kelurahan. Nah, salah satunya kelurahan Pabuaran. Saya asli sini, kelahiran 87, bapak saya asli sini, ibu saya orang tuanya. Nah, sebelum jadi RT, saya pun sebagai sekretaris RW selama 1 tahun. Lalu, jadi setelah selesai kepengurusan sebagai sekretaris RW, saya dipercaya sama masyarakat, khususnya di wilayah RW 002 ini untuk menjadi ketua RT sebagai pelayan di wilayah. Kami menyambut baik kedatangan adik sekalian dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mungkin tugas kuliah ya? Iya. Baik, silakan saja kalau mau ada yang bertanya. Selama saya bisa jawab, saya bisa jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana lingkungan di sekitar sini? Apakah saat hujan lebat terjadi kebanjiran, Pak, di daerah sini? Khusus di RT 2 sendiri ya di sini, alhamdulillah bebas banjir. Sebenarnya di RW 7 ini titik banjir itu adanya di bawah. Ini kalau lurus dari gang pesantren satu ini lurus sampai mentok belok kiri. Nah itu kan paling belakang itu ada aliran dam ya, aliran kali kecil. Mungkin kalau nyambung sampai ke Sari Asli. Nah itu kantong airnya di situ karena itu titik paling rendah di wilayah sini. Tapi khusus untuk DRT 2 batasnya ini dari pesantren Darussalam lurus sampai mentok itu batas wilayah. Nah yang banjir itu wilayah sana RT 3, RT 4 dan RT 1. Tapi khusus untuk yang titik paling rendah aja. Itu pun kalau hujannya intensitasnya tinggi dan agak lama baru banjir. Tapi surutnya juga cepat. Kebersihan sampah apakah diambil secara rutin atau tidak ya? Rutin setiap hari. Setiap pagi atau Kondisional sih ya, tapi rutinnya sih biasanya setiap sore. setiap sore? Tuh, setiap sore. Rutinnya sih setiap sore kurang lebih jam 3 lah, jam 3 atau habis asar. Tapi kadang kondisinya kalau misalkan hujan bisa malam atau mungkin bisa subuh. Tapi yang pasti setiap hari ya. Apakah lingkungan di sini aman, Pak, untuk lingkungan sekitarnya? Kalau dari sisi keamanan, alhamdulillah cukup aman. Kebetulan di RT 2 sendiri kita ada linmas yang ada yang ronda. Beliau tadi Pak Nanang yang petugas kebersihan sekaligus mencakup sebagai petugas linmas juga. Jadi setiap malam ada ronda. Apa pergantian rodanya? Enggak, cuma dia aja Oh, jadi setiap harinya beliau yang keliling setiap malam. Betul. Alhamdulillah sih semenjak kami yang menjadi pengurus RT bersama rekan-rekan yang lain, alhamdulillah kondusif. Terakhir kejadian itu selama masa transisi kemarin di akhir periode kepengurusan RT kemarin. Ini di depan sini motor hilang satu, kemudian di Alfamart dan di Gajuan. Itu berarti sekitar di bulan awal Juli ya. Awal Juli itu terjadi kehilangan. Kesini-sini alhamdulillah aman. Dari pencurian apapun, alhamdulillah. Ya. kira-kira di selatan di sini sering terjadi penyumbatan kira-kira? Kalau untuk penyumbatan sih nggak pernah ya. Mungkin karena debit airnya terlalu tinggi ya. Dari atas kan bertumpuk semua ke bawah dengan unit yang ukurannya paling besar sekitar unit 30 atau 40 cm.
kadang nggak nampung. Paling kalau hujannya lama besar di sini agak menggenang juga sih, sekitaran mata kaki lah paling tingginya juga. Itu pun setelah hujannya agak reda dia langsung turun. Kalau karena penyumbatan sih enggak, mungkin lebih ke debit air Debit airnya kurang. terlalu besar. Bagaimana Bapak kalau misalnya menanggapi penyumbatan secara solusinya, gimana Bapak menanggapi supaya tidak ada penyumbatan? Paling untuk khusus di wilayah RT2 sendiri, alhamdulillah kesadaran warganya untuk menjaga kebersihan itu sudah cukup baik ya. Tandanya kayak di wilayah kami sendiri kadang bingung untuk diadakan kerja bakti, di mana yang perlu diadakan kerja bakti, karena kalau saya kami pantau itu udah bersih, kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya itu udah cukup baik seperti itu. Dan kalau untuk drainase sendiri baru sekitar setengah bulan yang ada 1 atau 2 minggu yang lalu kan di RW 7 ini masuk RW PHBS dari Forum Kota Tangerang Sehat. Nah itu juga kita melakukan normalisasi, jadi dikeruk, dibongkar dan dikeruk untuk lumpurnya, dan memang lebih banyak lumpur dibandingin sampah. Ya. Biasanya secara rutin ini berapa kali Bapak kalau buat pembersihan? Paling kalau untuk drainase, kalau ada kegiatan tertentu seperti itu penilaian itu bisa setahun sekali, karena selebihnya dengan aliran air, misalkan lagi hujan dia ke bawah sendiri sih, bermuara di aliran kali kecil di bawah. Kira-kira pertanyaan terakhir, kira-kira masyarakat di sini ketika hujan ada keluhan terjadi kesumbatan atau gimana Pak? Atau di sekitar area-area rumah mereka atau gimana, atau mau lapor ke Bapak? Ada tidak atau ada yang Paling sih biasanya dari di grup warga, grup RW, ketua RW-nya sendiri, di saat musim hujan dengan intensitas hujan yang tinggi dan terus menerus di bawah itu banjir kan, paling dia sounding, ayolah sama-sama kita bantu warga di bawah. Dan itu memang sudah dari dulu ya sudah seperti itu ya, seperti saya jelaskan tadi, memang secara geografis di bawah itu titiknya paling rendah di sini. Bahkan kalau dengan aliran damnya sendiri, ini rumah warga aliran kan udah dibangun kurang. Rumah warga di sini permukaannya, ini air udah di sini. Jadi dengan aliran airnya sendiri itu lebih tinggi aliran air daripada permukaan wilayah pemukimannya. Jadi kalau untuk secara keluhan ya warga sih sudah menerima, emang udah dari dulu adanya seperti itu. Paling solusinya sebenarnya ada normalisasi dam itu sendiri, karena kita pantau sekitar 3 tahun belakangan ini memang lumpurnya semakin tinggi dan penyumbatan itu terjadi di batas wilayah ujung antara Kelurahan Pabuaran nih khususnya RW 7 yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Sukajadi, itu di Pohafak batas itu. Karena dia benar-benar terowongan, jadi agak sulit di situ untuk pembersihan. Dan walaupun kita melakukan pengerukan, nggak itu paling dengan swadaya masyarakat, karena untuk alat berat sendiri ekskavator apa udah nggak ada akses dia untuk dilakukan, tidak ada akses. Jadi kalaupun bisa dikeruk untuk membuangnya sendiri, paling kan di bawah itu masih ada persawahan gitu ya, ada apa ya disebutnya ya, kantong air ya, yang memang buat ngebuang air di saat banjir gitu ya. Paling untuk lumpur-lumpurnya dibawa ke situ. Mungkin ini aja yang kami tanyakan sekitar observasi di lingkungan sini. Mohon maaf ya Pak, ganggu waktunya. Terima kasih atas waktunya.